Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai suhu dan kalor untuk kelas 7 di semester ganjil. Oleh saya sendiri, yaitu Liftia Rafintatin dari kelas IPA 3. Diharapkan, setelah mempelajari materi suhu dan kalor ini, kalian dapat memahami konsep suhu, mengetahui jenis-jenis termometer, dan dapat mengkonversi suhu ke berbagai jenis skala suhu. Kalian pasti pernah merasakan ketika sedang di rumah dan malam hari, keadaan sedang hujan, dan kalian merasakan kedinginan. Tentunya kalian akan melakukan memakai jaket atau menggunakan selimut agar suhu kalian tidak ikut dingin. Atau ketika cuaca sedang panas-panasnya, kalian akan menyalakan AC, atau bahkan kalian juga akan menggunakan kipas agar kalian tidak kepanasan. Tubuh kita ini akan melakukan suatu pengaturan pada tubuh untuk dapat mempertahankan keadaan suhu tubuhnya agar tetap stabil. Kondisi ini dinamakan dengan homeostatis. Ketika cuaca sedang dingin, tentu tubuh kita akan mengalami suatu reaksi seperti rambut halus di permukaan kulit akan berdiri, pembuluh darah yang menyempit, dan tubuh akan menggigil. Begitupun ketika cuaca sedang panas-panasnya, tubuh kita akan bereaksi, yaitu dengan pembuluh darah dan pori-pori akan melebar sehingga akan mengeluarkan keringat. Semua ini dilakukan oleh tubuh kita agar suhu tubuh kita akan tetap stabil. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian suhu ini merupakan suatu tingkat atau derajat panas yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi suhu ini dapat kita rasakan dan dapat kita ukur. Maka dari itu, suhu termasuk ke dalam besaran pokok. Suhu ini dilambangkan dengan huruf T dengan satuan derajat. Apa sih itu alat ukur suhu? Pasti ibu kalian pernah melakukan hal seperti di layar ketika kalian sedang demam untuk dapat merasakan panas pada tubuh kita dengan menggunakan tangan. Jadi bagian tubuh yang bisa digunakan untuk dapat mengukur panas suatu benda yaitu telapak tangan. Seperti halnya ketika kita mengetahui air di dalam gelas itu panas atau dingin, yaitu dengan menggunakan tangan dengan cara disentuh. Jadi indera peraba ini dapat merasakan panas dan dingin pada suatu benda. Namun, indera peraba ini tidak dapat menentukan kuantitas panas dari suatu benda. Namun, apa sih suatu alat yang dapat menentukan kuantitas panas dari suatu benda? Ya, jadi, alat yang dapat mengukur suhu tubuh atau mengukur suhu benda itu adalah termometer. Termometer ini memiliki berbagai jenis. Dapat termometer laboratorium, termometer dinding, termometer kristal cair, termometer bimetal, dan termometer suhu tubuh. Kemudian untuk zat cair pengisi termometer ini terdapat pada raksa dan alkohol. Kedua zat cair pengisi termometer ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis dari skala suhu. Terdapat 4 jenis skala suhu, yaitu skala suhu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, dengan memiliki titik didih air dan titik beku air yang berbeda-beda, namun bersifat tetap, seperti pada gambar berikut. Pada suhu Celcius, ini titik beku airnya sebesar 0 derajat Celcius dan titik didih airnya sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit memiliki titik beku air sebesar 30 derajat Fahrenheit dan titik didih air sebesar 212 derajat Fahrenheit. Kemudian pada Kelvin, titik didih airnya 373 Kelvin dan titik beku airnya 273 Kelvin. Kemudian pada Reaumur memiliki titik beku air sebesar 0 derajat Reaumur dan titik didih air sebesar 80 derajat Reaumur. Berdasarkan pada skala suhu yang telah dibahas, kita dapat melakukan konversi dari suhu Celcius ke
ke derajat suhu Fahrenheit atau ke Kelvin dan bahkan Reaumur. Berikut ini adalah tabel konversi suhu. Jadi di sini ada skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat diubah pula menjadi derajat Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin pula dengan menggunakan rumus-rumus seperti yang ada di layar. Berikut ini adalah materi yang saya bahas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.